2020. 2020. Ya. Badan perencanaan itu loh, klik baca. Ya. The conference. Sudah? Tak. Badan perencanaannya diklik ya. Tes. Halo. Baik, ini adalah Kepala Bapeda sebagai SKPD. Nah, ini yang ngoperate tetap BPKD ya. Silakan dilanjutkan. Pengaturan kita lihat dulu. NIP kabitnya berapa? Pengaturan, kemudian user, SKPD. Nah, silakan salah satu kabit, setara kabit itu yang misalkan yang paling atas, user paling atas, silakan di copy NIP-nya terlebih dahulu. Oke, NIP-nya di copy. Kemudian silakan disimpan di salah satu di dokumen atau kemudian di copy juga yang kasubit, di copy juga yang staff. Supaya tidak logout login lagi. Sama loh. Gak pakai kacamata loh. Kasubitnya juga. Kasubitnya juga. Ya, kasubit bawah. Ya, kabit 1, kasubit 1, staf 1. Ini sebentar ya. Terus? Udah? Baik, sudah ya. Sekarang copy NIP kabit tersebut. Kita login sebagai kabit. Passwordnya tetap sama kok ini. Ya, password ragu mana? Ini password Pak. Ya betul Pak, passwordnya sama Pak. Masih di masih Oke, 2020. Nah, masuk di kegiatan subkegiatan. Misalnya desa. Kegiatan subkegiatan. Paling bawah kegiatan subkegiatan. Itu di atas lagi, sebelum itu atas dulu. Atas. Nah, itu batasan pagu sekian, pagu validasi sekian. Nah, tadi kan penginputan pagu validasinya adalah 6 miliar. Ya, semua data akan mengalir di proses penganggaran. Yang tadi perencanaan menginputkan 6 miliar, sekarang di penganggaran juga mengalir sebanyak 6 miliar. Nah, rincian itulah yang diisikan di tahapan penganggaran. Ya, batasan pagu itu diatur oleh CAPD Bapeda. Pagu validasi itu adalah inputan ke subkegiatan beserta dengan anggaran, atau pagu indikatif per subkegiatan akan terekap di yang hijau. Yang dilaksanakan di proses penganggaran yaitu adalah rincian. Nah, sehingga nantinya semuanya akan sama, seimbang antara 3 kotak tersebut. Batasan pagunya sekian, pagu validasinya sama, rinciannya juga sama. Nah, seperti itu. Nanti dapat dilihat di sini. Nanti menyeimbangkan dari rincian. Yang dilaksanakan di penganggaran nanti itu merinci atau mengisikan komponen terhadap subkegiatan di proses perencanaan tadi. Oke, ke bawah, scroll ke bawah. Nah, ini adalah status rinciannya dikunci.
berarti berarti oleh TAPD BPKAD itu belum dibuka nambah rincian. Maka harus dibuka dulu. Dibuka melalui TAPD BPKAD. Ya, silakan bisa menggunakan laptop lain, login sebagai BPKAD, TAPD BPKAD, login di laptop lain, kemudian buka semua rinciannya. Nah, atau buka di sini juga boleh supaya nanti kita lihat. Logout dulu, kemudian masuk sebagai TAPD BPKAD. Kan ajak muning kan ini. Saya perlunya nih. Ini Pak, saya belum besok pagi. Oh, Makannya oh, udah. Sudah. Kegiatan Kegiatan ya. Nah, pengaturan, buka semua rincian. Pengaturan. Oh. Logout dari. Oke, sudah terbuka semua, maka login sebagai kabit tadi. Login Logout sebagai lagi. kabit. Tadi kan ada tuh. Paling atas ya. Paling bawah paling enggak. Coba lihat. Satu. Kegiatan sekegiatan lagi. Kegiatan subkegiatan, otomatis nanti terbuka rinciannya. Nah, satu rincian terbuka. Yang kita contohkan adalah penyediaan gaji dan tunjangan ASN. Scroll ke kanan. Itu kegiatannya Pak. Yang penting rinciannya. Anda kan itu kalau di penganggaran itu rincian. Nah. Oh iya. Oke. Oke, ke atas. Scroll ke kanan lagi, kurang ke kanan lagi. Nah, itu garis 3. Set operator. Di proses penganggaran, inilah tahapan yang pertama kali dilaksanakan di masing-masing OPD, yaitu memilih operator atau set operator terhadap subkegiatan yang sudah mengalir dari proses perencanaan tadi masuk di penganggaran. Jadi nanti akan muncul semua subkegiatan. Jumlahnya sekian di OPD tersebut. Nah, tugas kabit itu memilih 2 orang maksimal dalam satu subkegiatan. Silakan dipilih, tambah bawah-bawah yang warnanya biru. tinggal dipilih ya. Oh, ditambah. Pilih tadi yang NIP. Boleh. Pilih yang NIP-nya kita simpan tadi. Kasubit 1, Setap 1. Siap. Nah, ini sudah 2. Jadi satu subkegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN maksimal 2 operator. Tetapi 2 operator ini tidak dibatasi mengelola subkegiatan manapun. Oke, copy NIP-nya, salah satu NIP-nya copy. Oke, silakan login sebagai operator. Ini kalau inputnya harus sama.
ini lagi sing belajar. Ya uya ini kah? Kegiatan sekegiatan. Sudah? Oke, sudah. Tadi kan di set di subkegiatan yang paling atas. Nah, garis kanan, garis 3. Untuk batas waktu itu seperti apa, Pak? Detail rincian. Pilihnya yang detail rincian. Nah, kemudian ada plus komponen. Nah, inilah nanti menginputkan komponen atau rincian ya. Oke, plus. Klik. Pilih subkegiatan yang plus tanda kuning. Nah, ini terkait dengan subkegiatan atau paket pekerjaan. Nah, apakah ini termasuk pemaketan atau yang non pemaketan? Nah, terkait dengan lelang. Ketika nanti Bapak Ibu sekalian memilih yang pemaketan pekerjaan, itu otomatis nanti akan masuk ke sirup. Jadi nanti saat ini kita sedang pembahasan dengan LKPP terkait dengan data yang diinputkan di SIPD itu akan masuk ke sirup yang pemaketan pekerjaan. Tetapi yang non pemaketan, nah maka nanti silakan dipilih yang non pemaketan. Karena ini adalah contohnya adalah penyediaan gaji dan tunjangan, itu kan yang non pemaketan. Nah, nanti jangan dipilih yang pemaketan, nanti nunggu lelang dulu baru nanti Bapak Ibu bisa gajian. Nah, jangan nanti pilihnya yang non pemaketan. Oke, uraian silakan ditulis. Karena segera itu hitungan. Golongan 4. Nah, Bisa disesuaikan, Pak. Mungkin masukan dari Kapil akan baik, simpan. siapa? Jenis standar harga. Nah, di proses penganggaran ini itu adalah menginputkan komponen atau rincian belanja, otomatis keseluruhan data standar harga itu harus siap di sistem. Itu termasuk di itu SSH, SBU, HSPK, dan ASB. Oleh karena itu, segera informasikan ke admin standar harga itu untuk segera melakukan proses upload ke dalam sistem. Nah, ketika BPKAD sudah membuat jadwal ke dalam sistem, maka semua data standar harga itu sudah siap semuanya. Nah, coba scroll ke atas. Penyajian gaji, penyajian gaji. Nah, itu kan ada SSH, SBU, HSPK, SB fisik. Nah, itu semua harus dikelola Pak oleh admin standar harga. Nah, kita contohkan ini gaji ke bawah. Oh, penyediaan gaji lanjutnya. Ya, klik. Oke, satuan, pilih rekening dulu, gaji pokok misalkan. Nah, Satuan rupiah atau RP. Harganya berapa? Golongan 4 misalkan. Bebas, ini contoh saja untuk latihan. 3 juta misalkan. Mungkin, Pak. Mungkin Bapak juga bisa koordinasi. keterangan. Nah, keterangan itu opsional, bisa diisi atau tidak. Itu difungsikan seperti ini, misalkan belanja kertas HPS 6 yang 70 yang F4 itu kan ada yang 70 gram dan ada 80 gram. Ketika nanti belum terdapat di spesifikasi itu dapat ditambahkan di keterangan. Kemudian volume 1 sampai dengan 4 itu adalah fungsi dari koefisiensi perkalian. Artinya misalkan volume 1 berapa orang? 10 misalkan. 10 orang. Satuannya Pak, itu volume itu angka.
Nah, satuannya orang gitu. Ketik aja. Diketik saja orang. Nah, volume 2 berapa lama dibayarkannya gaji itu? Gaji berapa Pak? 12, 15, 17. 14. Nah itu 12. Bulan. Terkait dengan di sini gaji ya, untuk gaji memang dibayarkan selama 1 tahun, tetapi volume 2-nya itu tidak ditulis 1 kemudian tahun, tetapi ditulisnya 14 bulan. Apabila nanti terjadi kesalahan, misalkan diisinya 1 tahun, coba diganti 1 tahun. Nah, jadi seperti ini. Ketika ditulisnya 1 tahun, maka di sistem dibacanya 1 kali transaksi. Jadi itu hanya bisa dicairkan selama 1 kali. Nah, jadi seperti ini adalah penginputan yang salah. Sehingga supaya dapat diambil selama 14 kali, maka ditulisnya adalah 14 bulan. Nah, seperti ini yang benar. Sehingga nanti dapat dilakukan pembayaran sebanyak 14 kali. Oke, kemudian simpan. Oke, kita lihat ke bawah. Ya, sudah dikunci atau dibuka kuncinya. Sudah dibuka kuncinya. Oke, sekarang kita buat golongan 3 dan golongan 2. Itu untuk golongan 4. Nah, untuk golongan 3. Ya. Yang paling atas belum ada Pak, yang paling atas, paling atas. Bodoh. Sudah. Udah. Gak mau ya? Itu belum saya lihat dulu di atasnya Pak, di atas. Saya lihat dulu di atas. Oh, Naik iya. terus. Nah, itu belum. Nah, plus dulu, itu kan golongan 4. Nah, harus di warna kuning, plus warna kuning. Plus. Non pemaketan. Golongan. Golongan 3. Wih. Pilih belanja pegawai, penyediaan gaji dan tunjangan. Juta. Pak. Izin Pak. Nanya Pak. Silakan Pak. Itu harga satuannya memang diketik manual Pak? Satuan. Harga satuan boleh di manual. Gaji itu lain. Ya. Nah, ini terkait dengan gaji ini, dengan kan itu kan dengan tunjangan. Bukan, ini belanja gaji pokok. Nah, itu nanti ketika SKPD mengakses belanja misalkan di SSH, SBU itu tidak diketik manual.
Karena tadi itu untuk latihan, karena datanya belum ada sehingga nanti kita ketikkan manual. Otomatis nanti di SKPD seluruh sandar harga itu hanya bisa memilih sesuai dengan data sandar harga yang sudah diupload oleh admin sandar harga. Jadi Jadi kalau SKPD tidak memiliki akses untuk mengedit atau menentukan harganya sendiri. kalau SSH udah jadi otomatis keluar harga gitu Pak. Ya betul. Nah begitu. Oke, karena ini kan latihan Pak ceritanya nih. Nah karena datanya kan belum ada. Nah kita buat latihan begitu. Nanti di 2021 datanya sudah ada semua. Tinggal nanti pilih-pilih saja begitu. Banyak lang input standar. Oke lanjutkan. Lanjutkan. Volumenya berapa? Nah. 14 ya. Ini orangnya. Ini orang juga. Ya orang itu. No, itu langsung masuk. Tahapannya Pak. Tahapannya untuk pakai kapan? Di KUA itu sudah input ke RHA nih kok. Masih. Nah, kemudian silakan untuk disimpan. Kita yang mau udah mencontohkan 2 gaji dan tunjangan ASN. Nah, selanjutnya silakan untuk yang golongan 2. Nanti supaya nanti RKA-nya banyak isinya. Nah, golongan 2. Ini perencanaan ini sebenarnya Nika Bun, Padahal penting. terkait SSH Nika Pak Nur harus siap loh Bu. Tanpa itu RKP nggak bisa. mandi, semangatnya punya ilmu, mandi bicara ada pangkalik, pasang persoalan paham belum. Nggak bisa kita aja. Nggak bisa. Karena maksudnya katanya Maksudnya bukan kita aja nih, harus semua nih. mandi bang, ada persoalan ini kepimpinan. Izin yang minta videonya ini dah. Mandi kan Pak Sekda minta apa? Besok kemudian kesulitannya semua biar Sekda take over kegiatannya. Dia kalau boleh disuruh nah yang dilakukan bukan dan termasuk nih tujuan saya tuh biasa begitu sebenarnya brand store Sekda itu sebenarnya tujuan saya. Bagaimana tahu persoalan? Karena setiap ada ini saya bilang gimana? Sudah. Oke. Jadi sempat ada pertanyaan dari Subbidang TIK Bapeda. Apakah nanti OPD bisa menginputkan harganya masing-masing, Pak? Tidak, jadinya semua itu harus menggunakan data referensi sandar harga yang sudah dikelola oleh admin sandar harga. Ya, contohnya seperti ini, plus komponen. Nah, kita contohkan langsung, plus komponen. Plus komponen atas Pak, atas. Plus komponen itu. Oke, terus ke atas. Kita contohkan yang belanja ATK, yang pemaketan. Paketan. Uraian apa? Belanja Bisa aja sih. ATK. Kita makan tak bisa. Barang. Contoh pengadaan. Pengadaan langsung. Ya, contoh. Mana langsung Ingat. Ini nggak boleh. Halo, Dah, bentar dia Pak. Dek, disuruh sini sama bukan di ruang rapat. Oke, simpan silakan disimpan. Tingkat 2 dengan provinsi Bang. Panggil dia Pak. Pagu di bawah 200 nanti. Oke, jenis standar harga. ATK berarti SSH dia. Nah, rekening. Klik.
Tulis Pak, alat tulis kantor, tulis. Alat tulis kantor. Ini administrasi umum di sekretariat pasti nanti kodenya. Alat tulis kantor. Nah, itu. Belanja alat tulis kantor. Nah, komponen. Nah, yang saat ini tampil yang dapat kita lihat bersama-sama itu adalah data referensi pusat yang diperuntukkan untuk latihan. Ya, jadi kan buku agenda itu 35.000. Nah, di Kabupaten Bandung berapa itu silakan untuk disesuaikan. Oke, contohkan salah satu. Misalkan itu paperclip nomor 5 misalkan. Atau kalau mau kertas HVS diketik HVS, diketik kertas HVS. Boleh, itu boleh. Nah, jadi ini Pak, tadi Subit TIK Bapeda menanyakan, Pak apakah harus input sendiri? Tidak, nah, itu sudah otomatis terinput. Itu karena dikelola oleh admin standar harga. Jadi SKPD tidak mempunyai akses untuk menentukan harga sendiri di dalam sistem. Ya, lanjut volume. Misalkan 100 pak. Ini Pak, banyak lagi dikit Pak. Baik, silakan. Kalau standar harga udah di terus ada yang kurang gitu, bisa direvisi gitu Pak. Maaf Pak, diulang Pak, maaf diulang. Kalau SM udah terintegrasi sistem, ternyata Oke, baik. SSH itu formatnya adalah di input ataupun di upload. Pak, kalau di sistem bisa diedit bisa apa tidak? Bisa Pak. Misalkan di triwulan di tengah semester misalkan itu ada perubahan harga. Saya rubah di sistem bisa Pak, bisa Pak. Silakan nanti bisa diedit. Jadi itu memungkinkan. yang edit harus Oke, lanjut. Oke, lanjut volume 2-nya 100, misalkan itu volume 2-nya 2 bulan atau 3 bulan. Nah, setiap 3 bulan belanja 100 pak misalkan. Atau 3 kegiatan begitu. Coba kalau untuk 1 tahun bagaimana? Untuk 1 tahun untuk apa? Izin Pak. Halo. Baik, silakan Bu. Kalau untuk 1 tahun gimana Pak G? Kalau Ya untuk 1 tahun. ditulisnya 12 bulan. Oh, ditulis 12 bulan. Ya, itu kan di dalam 1 tahun itu dilaksanakan pada bulan apa saja kan itu nanti. Nah, itu 12 bulan. 12 bulan. Ini untuk ukuran 1 tahun Pak. Kalau ini 12 bulan kan artinya setiap bulannya. Izin Pak, ya mau tanya Ya, baik. terkait koefisien pemahaman koefisien ini kan ada volume 1 dan volume 2. Jadi kan sudah ada di atasnya kita tentukan jumlah orang, lalu jumlah waktu. Apakah untuk barang juga sama? Terkait barang ini, kalau barangnya dibuatnya 100 pak dikali 12 bulan, berarti per bulan itu belanjanya 100 pak. Oh ya, oke. Nah, Berarti pemahamannya tiap bulan butuh 100, jadi volume totalnya 12 kali 100, 1.200 gitu ya? nah, jadi itu mau ininya prosesnya 100 pak dalam 1 tahun ya. 100 pak itu. Ya, berarti tulis Berarti 100 pak 1 tahun. Berarti kalau 100 pak dalam 1 tahun, berarti kan di bawahnya 1 tahun di sini. 1 tahun gitu berarti.
Bukan 12 bulan berarti ya? Satuannya bulan. Holding. Panggil bulan kita. Belanda segala macam gitu. Ya, gitu ya Pak. Berarti kita ngomong 1 tahun ya? Dia bantu ya. Kalau memang 100 pak itu untuk 1 tahun. Kalau mau pakai bulan dibagi dulu Pak. 1 bulannya berapa Pak deh? Berarti tetap bulan dipakai bawahnya gitu? Bebas aja kalau dia. Ya. Kalau 1 tahun kan belanja 100 pak. Berarti kalau di situnya 1, maka itu dibacanya 1 kali belanja saja, 1 kali transaksi. Oh, di bawah. Maka begini, dibagi 12, misalkan di situ per bulan 10. Nah, 10 pak dikali 12 bulan. Oh, 10 pak kali. Ya. Bukan. Iya benar. 20 pak dikali 12 bulan. 20 pak. Berarti setiap bulan tuh 20 pak. Koefisiennya bukan 120 tetapi 20. 20 bukan 110 Mas. Atau 10 pak. Jadi per bulan 10 pak gitu. Iya, per bulan itu 10 pak berarti. Nah, berarti 1 tahun atau sebanyak 120 pak. Nah, itu. Sekalian melanjutkan pemahaman volume 3 dan 4 itu koefisien itu apa maksudnya Pak? Nah, itu perkalian. Misalkan apabila nanti dikali sampai dengan volume ke-4. Misalkan berapa? 1 pak dikali 1 bulan dikali 10 pak dikali 2 bulan dikali 2 kegiatan. Nah, itu koefisiensi perkalian Pak. Misalkan belanja volume 1-nya 2 pak dikali 2 bulan dikali 1 kegiatan, misalkan 2 kegiatan, volume 4 dan seterusnya. Itu koefisiensi perkalian Pak. Nanti tergantung apakah volume 3-4 itu digunakan atau tidak, nanti tergantung di sana belanjanya. Itu biasanya di honor biasanya itu. Di honor. Ya, kali orang, kali ya. hari. Ya. Nah, begitu. Simpan. Itu asalnya. Nah, itu kan belanja alat tulis kantor. Itu harganya 41 satuannya. Totalnya adalah 4.920. Apakah kena pajak? Ya, kena pajak. Itu kan pajaknya 0. Belum diaktifkan pajaknya. Klik edit warna pensil, kotak pensil biru. Klik. Ya, klik. Pajaknya tambahkan. Klik. Simpan. Nah, otomatis nanti harganya satuan, kemudian dikali dengan volume belanja, ditambah dengan pajak, maka totalnya itu sebanyak 5.400.000. 5.412.000 ini sudah total perhitungan dari pajak ditambah dengan harga satuan dikali dengan volume. Ya, bertanya lagi Pak. Ya, kalau silakan. harga itu barang yang sudah rilis, sudah disebutkan termasuk pajak, kita nggak usah pasang pajak ya? Ya, ini ceritanya belum ada pajak PPN-nya 10%. Jadi nanti ditambahkan pajak. Kalau barang yang kita masukkan sudah termasuk pajak, nggak usah lagi dimasukkan pajak ya? Ya, betul. Ya. Jadi bisa digunakan kalau barang yang kita beli terkait dengan misal dilelang itu sudah termasuk pajak, jadi nggak usah diinput pajaknya ya?
Ya benar Pak, makanya tadi kan itu opsional, bisa ditambahkan pajak, bisa tidak gitu. Kalau di satuan itu belum termasuk pajak, kita tambahkan pajak. Kalau sudah termasuk pajak, berarti tidak perlu ditambahkan pajak. Kan di situ totalnya sudah termasuk pajak. Ya, oke. Izin Pak, ya Pak. Oke. Inilah nanti. Halo. Halo, izin nanya Pak. Baik, silakan. Kalau 1 tahun sama 12 bulan itu kan Pak bilang tadi kalau setahun dia terbaca 1 kali belanja gitu ya, 1 kali. Ya. 1 kali transaksi. Itu ngaruhnya kemana? Saran kasih gitu. Halo, tidak terdengar Pak, terputus-putus. Izin Pak. Nggak jadi deh. Halo, tidak terdengar Pak. Ya, terdengar. Kalau kami terdengar, Pak. Oke, baik. Lanjut, ini sudah tahapan penganggaran menginputkan komponen atau rincian belanja terhadap kegiatan itu. Ini sebenarnya sudah ada. Kita masuk di kepala OPD. Ya, lokal dulu masuk kepala OPD. Bapeda. Kalau gede Bapeda tadi. Iya, Bapeda. Ya, yang Bapeda tadi yang kita contohkan. Kan tadi dipnya sempat di copy. Kepala Bapeda apa bidangnya? Kepala Bapeda ya? Kepala Bapeda selaku SKPD apa kepala bidang? Kepala Bapeda selaku SKPD. Bang Dedi. Udah. Oke, menu laporan sebelah kiri bawah. Bawah. Paling bawah. Laporan. KPPAS. Nah, laporan nanti dapat dilihat di situ ada Ranger, RKPD, KPPAS. Nah, KPPAS lampiran 1. Oke, cetak. Rancangan KPPAS. Oh. Kok jadi? Kok ada jadi? Wah, Nah, jadi nanti keseluruhan inputannya itu akan terlihat seperti ini ya, ini KPPAS-nya, PPAS-nya. Nah, itu kan masih sasaran program, target, sasaran kegiatan, outcome, kemudian targetnya masih kosong. Itu diisi nanti melalui akun OPD. Oke. Halo, izin Pak, itu kan masih kosong sasaran program sama sasaran kegiatan. Ya. Itu diisi. Nah, sekarang kita isikan Pak. Tutup, kita kembali ke sistem. Balik sistem ya. Tuh. Ya. Isikannya di kegiatan subkegiatan. Kok bidang ini ya? Lokot lagi Pak ya, kok bidang ya? Bukan, tetap di kepala OPD. Ngisikan sasaran program, sasaran kegiatan itu di kepala OPD. Kegiatan subkegiatan. Loh, turun coba. Ah ya, tidak. Halo? Ya? Oke, kegiatan subkegiatan itu Pak dipilih.
Bapeda. Ya, Bapeda. Atas naik. Oh, nggak keluar ya? Bapeda. Itu loh, itu yang berwarna biru. Yang berwarna biru itu Pak. Ya. Saya jasa konsultasi. Bukan lain-lain. Yang modal. Itu hapus dulu search-nya. Ya itu OPD-nya diklik, nama OPD-nya. Tidak. Nah, muncul nanti semua kegiatan di situ. Nah, di bawah itu oke, ke atas. Nah, itu ya. OPD yang melebihi pagu nanti tidak bisa lagi input. Keterangannya adalah melebihi pagu validasi. Kemudian ke atas lagi, kembali ke atas. Ya. Penyediaan gaji, yang gaji Pak. Penyediaan gaji. Oh, dikunci deh. Nah, pilihan gaji itu kemudian silakan untuk di scroll ke kanan, nanti ada tuh tombol pensil berwarna biru. Nanti kita menginputkan sasaran program dan sasaran kegiatan. Klik. Nah, nanti silakan untuk dipenuhi keseluruhan inputannya sehingga nanti hasil laporan report QA PPAS-nya itu akan dapat terlihat. Indikator program outcome ini belum muncul. Nah, karena nanti REN RPJMD dengan Renstra-nya silakan untuk diisi. Secara simultan seluruh OPD menginputkan RKPD klaim sistem, Bapeda menginputkan RPJMD dan Renstra-nya. Oke, kelompok sasaran. Nah, misalkan ASN Bapeda. Pilih tuh. Pilih di programnya itu dipilih prioritas tuh. Ya. Terus apa deh? Infrastruktur pemberdayaan. Tidak apa-apa dipilih bebas dulu, kan itu latihan, bebas-bebas saja dulu, tidak apa-apa untuk latihan. Ya itulah. Kalau ukur target tersedianya gaji dan tunjangan ASN. Pembayaran gaji atau ASN tepat waktu gitu loh. Targetnya 14 bulan. 14 bulan. Oh, kalau di BPKD 12 bulan ya Pak ya? Atau sama 14 atau 15. Pak Aman, inti antar keluaran itu kan pembayaran gaji. Ya. Pembayaran. Gajinya tersedianya enggak ya? Tersedianya enggak? Ya, pembayaran gaji. Oke, tolak ukurnya pembayaran gaji. Indikator output. Hasilnya ya. Ya. Sebenarnya kalau outcome juga sekian. Nyamannya PNS gitu. Udah gitu ASN. Nah, ya. Latihan. Ada yang belum berarti? Ada yang karena indikator program itu untuk data RPJMD dan Renstra-nya itu belum terisi, sehingga nanti itu kan form yang di atas kan scroll down-nya tidak muncul. Nah, karena mereka nggak bisa narik data dari data RPJMD dan Renstra itu indikator program outcome.
Nah, itu belum ada isiannya, nanti akan muncul di situ. Nah, kurang lebih proses bisnisnya seperti itu. Nanti silakan untuk diisikan. Nah, itu. Di Renja itu. Ya, Ya, Renstra itu. nah, Renstra, Reja itu. Iya. Oke, nanti bisa Mengalir. ikut. Mengalir soalnya. Setelah itu pakai ini dong ya. Nah, kemudian sebelah kiri bawah ada dokumen anggaran. Nah, RKA. Kemudian yang rincian belanja. Oke, cetak. Uang saya kirim model sudah. Oke. Kuah PPAS. Oh, print dulu. Cancel lu printer. Biar besar di cancel, biar besar. Iya. Nah, ini sudah jadi RKA-nya sesuai dengan hasil inputan Bapak Ibu tulis tadi. Kuncinya SSR dan SBM. Kuncinya kan SSR dan SBM dulu nih dia bisa mempertanya. Nah, kuncinya adalah standar harga, Pak. Nah, itu. Jadi standar harga sudah siap, maka kita langsung bisa masuk di penganggaran. Nah, jadi seluruh SKPD tidak ragu lagi nanti untuk memilih standar harga ke dalam sistem. Memang terlebih dahulu standar harga di sini untuk segera melakukan upload ataupun input standar harga ke dalam sistem. Sehingga nanti proses penganggaran masuk, semuanya akan muncul standar harganya. Nah, sekarang kita tadi kan sudah mencobakan menginputkan komponen rincian belanja sampai saat ini kita sudah punya RKA. Seperti itu. Begitu juga dengan dokumen-dokumen anggaran yang lain. Nantinya dalam sistem sudah kami sediakan. Seperti itu. Izin Pak, nanya Pak. Silakan. Kalau nginput barang tuh 1 tahun sama 12 bulan tuh nanti ngaruhnya kemana Pak? Nggak barang gitu, nggak barang. Karena cara penampilan. Halo? Koefisiennya itu ya pasti persepsi macam-macam. Halo, iya Pak. Ya, izin. Apa bedanya saya inputkan 1 tahun sama 12 bulan Pak? Ngaruhnya kemana? Pak, kalau misalnya Bapak hanya menginput 1 tahun, maka dalam 1 tahun itu ya kegiatannya itu kan berarti total seluruh koefisien yang di awal berapa pak. Kalau misalnya Bapak menginput per bulan, berarti itu kan ada 12 bulan. Ya. Itu kan tinggal tadi kan makanya tadi kita bagi tuh Pak di atasnya. Maksud saya ngaruhnya kemana nanti? Oh, proses ini pencairannya Pak. Misalkan saya tulis Pencairan selama satu tahun. Nah, berarti kan di sini cuma 1 kali transaksi. Makanya ditulislah bulan supaya nanti dapat diambil selama 14 bulan, 14 kali pembayaran gaji, bukan 1 kali pembayaran gaji. ngaruh berarti kan Pak ya? Pencairannya Pak izin Pak di penetausahaannya apa nanti Pak? Oke, siap. Siapa? Terima kasih Pak. Yuk, lanjut Pak. Baik, izin Bapak Ibu sekalian, kurang lebih